Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Gubernur Akademi Militer dan jajarannya atau yang mewakili, yang kami hormati Bupati Sleman atau yang mewakili, yang kami hormati Deputi Pengembangan Pemasaran 1 Regional 2 Kementerian Pariwisata atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur BOB dan jajaran direksi, yang kami hormati PLT Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang kami hormati Ikatan Keluarga Akademi Militer Yogyakarta, yang kami hormati pembicara dan moderator, segenap undangan hadirin dan peserta seminar yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami mengucapkan selamat datang di Hotel Horizon Ultimaris Yogyakarta di acara seminar pada hari ini, Sabtu 22 Februari 2020 dengan tema Peran Akademi Militer Jogja dalam Perang Gerilya di wilayah Yogyakarta tahun 1948 sampai dengan tahun 1949. Undangan hadirin yang kami hormati, acara seminar pada pagi hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Himne Taruna. Membela
sekalian, Goedemiddag untuk teman-teman dari Belanda. Perkenankanlah saya menyampaikan secara ringkas laporan pelaksanaan seminar Peran Akademi Militer Yogyakarta dalam Perang Gerilya di wilayah Yogyakarta kurun 1948-1949. Yang pertama, sasaran seminar yaitu menggali sejarah peran Akademi Militer Jogja dalam Perang Gerilya di wilayah Yogyakarta Utara pada kurun 1948-1949 dan juga dalam rangka pembangunan destinasi wisata baru, yaitu Desa Wisata Perjuangan Selomartani di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah masuk ke dalam program pembangunan destinasi wisata prioritas Borobudur, Yogyakarta, Prambanan. Kedua, peserta dan narasumber. Peserta diperkirakan akan berjumlah lebih dari 100 orang, berasal dari berbagai lembaga, kementerian, para pakar dan akademisi. Kami mengundang pula sejarawan dari Netherlands Institute of Military History dan Royal Academy of Arts and Science, Netherlands, Belanda, guna mencocokkan dokumen sejarah dari pihak Indonesia dan dari pihak Belanda, di mana yang akan bertindak sebagai penyanggah pertama adalah Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syed Hadi sebagai alumnus Akademi Militer Jogja dan pelaku sejarah. Yang kedua adalah Dr. Rusdi Hussein, sejarawan dari Universitas Indonesia, dan ketiga adalah Profesor Dr. Martin Eckhoff dari Belanda. Pembicara dalam seminar pertama adalah Bapak Atmaji Sumarkijo, jurnalis dan penulis buku Laporan Kepada Bangsa 50 Tahun Akademi Militer Jogja. Yang kedua adalah Mr. Azari Ahmani dari MIMH, Den Haag, Belanda. Yang ketiga Mr. Tiku Onderwater, juga dari MIMH, Den Haag, Belanda, bersama Dr. Heri Swermanto dari IKAM Jogja. Dengan masing-masing topiknya yang akan dibahas dan dipandu oleh moderator seminar, yaitu Profesor Dr. Indroyono Susilo MSc, pengajar Lembaga Ketahanan Nasional, juga mantan Menteri Koordinator Kemaritiman. Yang ketiga adalah kepanitiaan dan dukungan. Yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Yang kedua adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pusat. Ketiga, Badan Otorita Pariwisata Borobudur. Keempat, Akademi Militer Magelang. Kelima, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Keenam, Ikatan Keluarga Akademi Militer Jogja, IKAM. Ketujuh, IO Bina Buana Raya. Dan terakhir tentunya adalah semua pihak yang tidak kami sebutkan satu persatu. Secara khusus perlu kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Otorita Pariwisata Borobudur, Kemenparekraf Republik Indonesia, dan Kedeputian Infrastruktur dan Perhubungan, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, selaku sponsor penyedia dana, souvenir, materi seminar, akomodasi, dan tiket. Demikian penyampaian laporan kami, dan sebagai tambahan informasi, setelah seminar ini masih ada acara lain dalam satu rangkaian kegiatan, yaitu peresmian memorabilia di SMA Bogri, Yogyakarta, jamuan makan malam di Balai Raus Keraton, paket kunjungan ke Akademi Militer Magelang, Candi Borobudur, paket kunjungan ke Keraton Jogja, Benteng Fribourg, Candi Prambanan, dan kunjungan upacara peringatan 71 tahun pertempuran Pelataran dan nampak kilas rute gerilya dengan sepeda ondel di wilayah Desa Selomartani dan sekitarnya.
Demikian laporan kami dan kami berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Bambang Noto Baniranto yang telah menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Undangan hadirin serta peserta seminar yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Dewan Pengawas Ikan kepada yang terhormat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Saidiman Surya Hadi Praja. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Akademi Militer, yang terhormat Profesor Indroyono Susilo, dan para pejabat yang hadir pada pagi hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, terutama anak-anakku para taruna yang saya lihat lebih khusus lagi, saya menyambut kedatangan 3 orang sejarawan dari Belanda datang jauh dari sana. Mudah-mudahan Anda semua, ik hoop dat u allen een mooie herinnering zult hebben van deze seminar en de andere events wat u gaat meemaken. Seperti mungkin Anda sudah ketahui, seminar ini tidak berdiri sendiri. Ini juga merupakan satu rangkaian hal-hal yang akan kita lakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pertama kali tentu saja dengan seminar ini, di mana hadir sejarawan-sejarawan Belanda dan sejarawan-sejarawan Indonesia, masing-masing dengan pengetahuannya dan pengalamannya. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh hal-hal baru dari apa yang telah terjadi pada tahun 48-49 ketika Akademi Militer Jogja turut serta membela kemerdekaan Republik Indonesia dan akhirnya menciptakan pengakuan atas kedaulatan negara dan bangsa kita. Nah, setelah kita mencapai itu, maka tentu ada banyak hal yang dapat kita pelajari untuk masa yang akan datang. Tidak hanya untuk Indonesia, saya yakin bahwa juga untuk bangsa Belanda bisa diperoleh hal-hal yang bermanfaat untuk masa yang akan datang. Selain daripada itu, tujuan kita juga untuk menghidupkan wisata di daerah ini dengan lebih giat. Mudah-mudahan adanya nanti dibuka pelataran Selo Martani dan sebagainya, maka akan terjadi suatu rangkaian destinasi wisata yang dari Borobudur menuju ke Yogyakarta, ke Prambanan, dan daerah Yogyakarta yang sekarang makin terbuka, makin. Saya sendiri tinggal dulu sini waktu tahun sebelum 48 waktu saya sebagai taruna, selalu heran lihat Jogja sekarang begitu banyak hotel-hotel. Tadi saya tanya pada ibu, apakah hotel-hotel ini ada penghuninya? Beliau mengatakan, ya kalau Sabtu Minggu penuh hotel-hotel itu. Dari mana orang datang penghuni hotel-hotel itu? Dia dari Jakarta, dan apalagi kalau nanti Bandara Kulon Progo dibuka, akan terjadi lalu lintas udara yang jauh lebih luas
Dan mungkin siapa tahu nanti dari negeri Belanda ada hubungan udara langsung ke Yogyakarta. Dan saya yakin nanti Yogyakarta akan membuat oleh wisata, arus wisata yang jauh lebih besar daripada sekarang. Nah, mudah-mudahan seminar ini dan segala sesuatu yang akan kita lakukan nanti sore, besok pagi, besok lusa turut mendukung perkembangan destinasi wisata di daerah Yogyakarta ini. Untuk itu, tercapainya hal itu, saya juga atas nama panitia dan atas nama Ikatan Keluarga Akademi Jogja mengucapkan banyak terima kasih. Pertama kepada Menko Maritim dan Investasi, kepada Kementerian Pariwisata dan apa itu panjang namanya, ya, dan kepada Borobudur yang juga aktif sudah, dan tentu saja pada kawan-kawan kita yang datang dari Belanda, karena dengan sendirinya partisipasi Anda. U medewerking om deze seminar tot sukses te brengen itu tidak bisa diabaikan. Jadi oleh karena itu, dan tentu semua pemakalah dan penanggap yang nanti ikut serta dan seluruh hadirin yang menghadiri seminar ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini menambah kesemarakan Republik Indonesia dan dalam kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Majulah Indonesia. Inilah yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur DIY, apa yang mewakili Gubernur Akmil dan jajarannya, Bupati Sleman yang mewakili, yang terhormat juga Deputi Pengembangan Pemasaran 1 Regional 2 Kemenparekraf atau yang mewakili, lalu pelaksana harian Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ikatan Keluarga Akademi Militer Yogyakarta, yang terhormat, yang saya hormati Bapak Jenderal Saidiman Surya Hadipojo, Bapak-bapak, ada Pak Indroyono juga, teman-teman Pak. Ini saya terus terang saja sampai kejuaraan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terus terang saja, saya mau berdiri di sini tadi agak gemetar nih Pak. Saya tadi betul-betul suasananya dibuat sedemikian dengan lagu himne itu, saya jadi menangis. Tadi menetes air mata saya mendengar menyanyikan lagu itu. Saya teringat orang tua saya lihat bapak, saya ingat bapak saya. Bapak saya juga di Taman Makam Pahlawan Cikutra Pak, di Bandung. Jadi dengan ibu saya berdua di sana. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu semua, termasuk para tamu dari Belanda. Tadi sebelum saya sambut juga, terima kasih kalau kami menganggapnya semua sebagai turis Pak di sini. Walaupun di sini mungkin sedang dalam rangka menjadi pendamping di dalam acara seminar ya. Ini merupakan kegiatan yang luar biasa. Peran Akademi Militer Indonesia pada pertempuran gerilya tahun 1948-1949 di Yogyakarta. Kami dari Badan Otorita Borobudur sangat bangga
bisa mendukung acara ini. Jadi kami sebetulnya mempelajari ini apa keterkaitannya. Tapi ternyata setelah semakin dalam, semakin lama kita pelajari, ternyata ini sangat besar artinya bagi Badan Otorita Borobudur, karena Badan Otorita Borobudur mempunyai dua tugas. Pertama adalah tugas otoritatif, kami mempunyai lahan 300 hektar di Purworejo dan wilayah yang cukup besar untuk tugas koordinatif kami. Tugas koordinatif kami ada di wilayah 3 DPN, 3 destinasi prioritas pariwisata nasional, yaitu untuk Jogja, Borobudur, Solo, Sangiran, dan Semarang, Karimun Jawa. Jadi kalau dilihat dari peta wilayah, itu dari pantai selatan Jawa Tengah, DIY, sampai ke Karimun Jawa, itu merupakan daerah wilayah kami di mana kami punya tugas untuk mengkoordinasikan terutama kegiatan-kegiatan pariwisata dan pembangunan pariwisata. Dan Desa Selomartani adalah salah satu titik di antara titik-titik destinasi yang ada di kawasan koordinatif kami. Jadi kita tentunya pasti harus mendukung dan semoga bisa masuk di dalam Integrated Tourism Master Plan yang sedang kita buat. Jadi di sini juga ada tim dari kami juga, dari pasukan dari Badan Otorita Borobudur. Di belakang sana ada teman-teman kami yang ada juga. Jadi nanti semua bertanggung jawab Pak Indroyono harus memasukkannya di dalam Integrated Tourism Master Plan, bahwa titik Selomartani ini menjadi salah satu destinasi pariwisata yang bisa mewarnai kepariwisataan di daerah kawasan pariwisata Borobudur. Itu yang terutama sangat kita utamakan. Dan kita sekarang sudah selain quantity atmosfer untuk kita semua atau tourism, kita juga sekarang beralih ke quality tourism. Jadi nanti dengan adanya titik Selomartani ini, tentunya ini merupakan wisata minat khusus. Jadi tentunya yang datang ke sini juga mungkin tidak akan datang kalau tidak mengerti apa yang ada di situ. Dan seminar ini tentunya akan membuat kita semua menjadi mengerti, dan mari sama-sama kita bisa mendukungnya dengan promosi berikutnya. Nanti setelah acara ini kita tidak selesai sampai di sini, tapi kita mempunyai tugas mempromosikan bahwa Selomartani mempunyai titik-titik yang bersejarah. Seperti yang selalu kita dapat pelajaran, kita harus ingat sejarah kita, di mana kita harus mengerti para pendahulu kita. Kepada adik-adik semua yang di tengah-tengah sini dari Akademi Militer, tentunya kalian sudah sungguh amat beruntung mempunyai pendahulu-pendahulu yang luar biasa. Jadi harus diingat bahwa ada pendahulu-pendahulu yang memberikan jalan kepada kita sehingga kita bisa berjalan di jalan yang seperti ini sekarang. Jalan yang mulus, jalan yang lebar, lapang, tinggal kita berprestasi di situ untuk bisa membangun Indonesia yang kita cintai, seperti di lagu tadi ya. Di lagu tadi itu, walaupun kita hancur lebur tetapi Indonesia tetap jaya. Itu luar biasa ya. Jadi saya tadi betul-betul merasakan bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua. Nanti saya juga akan bawa bekal ini kepada teman-teman semua di Badan Otorita Borobudur. Ayo kita jangan lupa para pendahulu kita, supaya kita selalu bisa memberikan juga jalan kepada generasi berikutnya. Jangan hanya kita menjalankan sekarang terus lupa bahwa kita juga harus memberikan jalan kepada generasi penerus kita. Demikian kira-kira sambutan kami. Selamat mengikuti terus seminar kita terus, dan jangan lupa nanti mempromosikannya lanjut supaya daerah ini menjadi hidup. Daerah Selomartani dengan nilai-nilai sejarah yang dikandung di dalamnya itu bisa terus dipromosikan, dan sejarahnya bisa benar-benar dimengerti oleh generasi-generasi penerus kita. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu itu dalam pasukan Siliwangi, kami dari Solo, saya baru dilantik pada tanggal 28 November tahun 48 dan ditempatkan di Siliwangi. Jadi pada waktu itu, pada tanggal 19 Desember 48, saya sebetulnya lagi siap-siap. 19 Desember itu hari Minggu.
saya lagi siap-siap tanggal 20-nya hari Senin untuk mengejar pasukan di mana saya akan ditempatkan. Saya ditempatkan di Batalion Nasui yang waktu itu sudah ada di depan. Jadi pada waktu itu kami akan memang sudah siap ya, artinya ada perintah tak tertulis bahwa begitu Belanda menyerang tanpa ada perintah lagi, Siliwangi akan bergerak kembali ke Jawa Barat. Nah, jadi oleh karena itu ketika pada tanggal 19 Desember Belanda menyerang, otomatis kita Siliwangi semua bergerak kembali ke Jawa Barat. Nah, waktu itu seperti saya katakan, karena saya ditempatkan di Batalion Nasui yang ada di depan, saya sudah tanggal 20 Desember akan mengejar Batalion Nasui, akan menuju ke Batalion Nasui. Akan tetapi karena 19 Desember Belanda sudah menyerang, maka terpaksa saya kembali ke Jawa Barat bersama markas besar Siliwangi, staf Siliwangi. Kami waktu itu tanggal 19 Desember sore hari masih bisa naik kereta api dari Solo, dari Purwosari menuju ke arah Jogja. Rencananya pimpinan waktu itu yang megang pimpinan staf di Siliwangi Mayor Saragi, oleh karena kepala staf dan Yahya sudah ada di Purworejo. Nah, Saragi memutuskan kita naik kereta api sejauh kita bisa capai, nanti setelah itu kita jalan. Sampai di Prambanan kita tidak bisa lanjut karena Maguwo sudah dikuasai oleh Belanda. Jadi buat saya bergerak long march kembali ke Siliwangi dimulai di Prambanan dan kawan-kawan dari staf divisi Siliwangi. Nah, pada waktu jalan ya, itu kita ke utara, ke arah Gunung Merapi. Di situ kita dapat berita, laporan dari rakyat, bahwa pemerintah sudah, maaf ya, ini istilah paham kita dulu loh ya, pemerintah sudah menyerah kepada Belanda. Kecil hati kita, terus terang kita kecil. Waduh, seperti apa gunanya kita terus kalau begini, kalau pemerintah sudah menyerah. Dan memang waktu itu ada beberapa perwira yang tentu pikirannya hukum. Dia pikir kalau pemerintah sudah menyerah berarti perlawanan selesai. Dan mereka kemudian tidak melanjutkan masuk kota istilahnya dulu. Ya kita yang masih terus. Tapi waktu dekat Kaliurang kita dapat laporan lagi, Pak Dirman meninggalkan Jogja dan akan memimpin perlawanan. Terus terang loh, ini saya gak garang bikin. Saya sebagai anak muda waktu itu ternyata bukan main. Jadi semangat timbul kembali. Jadi penting sekali. Meskipun nanti Pak Dirman itu dalam kondisi sakit memang tidak bisa memimpin perlawanan itu secara nyata fisik, tapi the fact ya, fakta bahwa beliau menyatakan memimpin itu bukan main. Kita membuat semangat kita berjalan terus sampai Jawa Barat dan Anda tahu akhirnya. Jadi perlu diperhatikan itu bahwa tidak ada semangat tidak ada menyerah, terus berjuang sampai itulah Sudirman. Dan mungkin karena itu juga ya, maaf deh, satu saat TNI itu nganggep kecil kaum sipil, karena kaum sipil kok mudah sekali menyerah. Sebelumnya katanya semua akan gerilya kalau Belanda nyerang. Lah ini belum apa-apa kok sudah nyerah lah itu.
Jadi ini membuat kita. Tapi oke lah, tapi faktanya itu. Faktanya adalah bahwa usaha Pak Dirman keluar kota, bahkan tidak bisa jalan kok, ditandu. Tapi the fact bahwa beliau terus melawan itu menimbulkan semangat perlawanan kita. Saya nggak yakin ya, andai kata Pak Dirman tidak berbuat begitu, tidak yakin apakah perlawanan masih jalan. Karena nyatanya orang-orang waktu itu juga sudah banyak terus masuk kota. Masuk kota artinya sekurang-kurangnya kalau nggak menyerah sama Belanda, sekurang-kurangnya pasif, nggak mau aktif lawan Belanda. Ini perlu saya sampaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang saya hormati, saya telah diminta untuk menanggapi uraian atau paper makalah yang disajikan oleh Pak Azhar Harmani. Yang pokok dari uraian beliau adalah mempertanyakan atau mencari kebenaran tentang peran senjata-senjata berat dalam perlawanan antara Belanda dan Indonesia pada tahun 45 sampai tahun 50. Saya telah membuat suatu tanggapan dalam bahasa Inggris. Jadi oleh karena itu sekarang tanggapan saya akan saya berikan dalam bahasa Indonesia dan untuk mempersingkat juga. Yang pokok ya, bahwa Belanda pada tahun 45 Agustus 45 setelah makin jelas bahwa sekutu akan menang perang, jadi Jepang akan kalah, Belanda telah melakukan persiapan-persiapan untuk mendominasi kembali Indonesia yang telah terpaksa dia tinggalkan pada awal perang. Pada awal perang, Jepang telah berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, dan sekarang setelah perang akan selesai dan nampak Jepang akan kalah, Belanda berusaha keras agar supaya dia bisa kembali mendominasi, menjadikan Indonesia jajahannya kembali. Untuk itu dia sadar dan yakin bahwa kekuatan militer penting di samping faktor politik. Maka karena itu sejak awal dia menyiapkan kesatuan-kesatuan untuk nanti dapat dipergunakan merebut kembali Indonesia. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan-kekuatan ini tentu dibuat secara organisasi yang sebaik-baiknya, memperhatikan kualitas manusia dan senjata. Oleh sebab itu, dengan bantuan Inggris, Belanda berhasil menyusun kekuatan militer berupa beberapa divisi yang diperlengkapi secara lengkap dan terorganisasi secara modern. Pada saat yang sama waktu itu, ketika Jepang akan menyerah, kita bangsa Indonesia, terutama para pemuda yang ada di Jakarta, makin sadar ini kesempatan yang emas, kesempatan yang penting sekali untuk kita manfaatkan merebut kemerdekaan kita. Tapi kemudian
setelah Bung Karno dan Bung Hatta bersedia melayani desakan para pemuda dengan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan memperoleh dukungan rakyat di mana-mana, tidak hanya di Pulau Jawa, juga di Sumatera, juga di Sulawesi. Timbul juga kesadaran rakyat bahwa kemerdekaan yang telah diproklamasikan itu hanya akan tahan lama kalau kita bisa berhasil mencegah kembalinya Belanda di Indonesia, dan itu dengan sendirinya mencegah kekuatan militer Belanda yang akan datang itu tidak bisa bermanfaat bagi Belanda untuk menegakkan kembali jajahan. Oleh sebab itu kemudian rakyat di mana-mana sejak 4 Agustus 45 menyusun apa yang dikatakan Badan Keamanan Rakyat BKR. Sebab pemerintah tidak dalam posisi untuk menyusun tentara, karena pemerintah khawatir kalau dia menyusun tentara, dia akan dituduh oleh sekutu bahwa Indonesia yang merdeka ini sebenarnya Indonesia merdeka palsu, merdeka yang dibuat oleh Jepang. Nah, oleh sebab itu Bung Karno, Bung Hatta dan pemerintah yang ada memang tidak sejak awal tidak menyusun tentara. Rakyatlah yang menyusun Badan Keamanan Rakyat. Nah ini salah satu jawaban mengapa tentara PETA yang sudah dibubarkan Jepang ketika Jepang akan jelas menyerah, akan jelas kalah, tidak bisa beralih menjadi tentara buat Republik yang baru merdeka. Akan tetapi rakyatlah yang menyusun Badan Keamanan Rakyat. Di dalam BKR ini tentu banyak unsur-unsur bekas PETA. Tapi meskipun ada unsur-unsur bekas PETA, yang pokok adalah bahwa di samping itu rakyat bergerak bangkit untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru direbut. Karena itu ketika nanti pada tanggal 5 Oktober tahun 45 pemerintah Republik Indonesia sudah merasa waktunya untuk mempunyai tentara sendiri, maka BKR ini oleh pemerintah dijadikan Tentara Keamanan Rakyat, dari Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Dapat Anda bayangkan, jadi TKR itu sejak awal adalah juga hasil kebangkitan rakyat. Inti dari Tentara Keamanan Rakyat adalah rakyat. Inti dari Tentara Keamanan Rakyat bukan senjata. Karena memang tidak punya senjata. Artinya tidak punya senjata hebat. Yang dimiliki hanya senjata yang tadinya dipakai oleh tentara PETA. Dan itu hanya senapan Steyr kaliber 6,5 mili yang PETA juga mewarisi dari tentara Knil yang waktu itu sudah menyerah kepada Jepang. Hanya beberapa senjata berat yang ada, mortir 3 inch dan mitrailleur watercool jadi dulu nama disebutnya apa ya? Jadi pokoknya mitrailleur kaliber 6,5 juga.
Waterbound, tapi tidak banyak. Dan memang pemerintah tidak dalam posisi untuk menyusun tentara dengan persenjataan lengkap. Tidak ada kemampuan dari mana bisa ada persenjataan lengkap. Masih bagus kalau kesatuan-kesatuan DKR yang tersusun itu senjatanya penuh, artinya setiap orang pegang senjata. Dalam kenyataan tidak. Apa satu batalion itu banyak juga anggotanya yang hanya pegang bambu runcing. Nah, sebab itu kemudian ada usaha untuk rasionalisasi, di mana kemudian jumlah kesatuan dikurangi asalkan tiap orang mempunyai senjata. Jadi dapat Anda bayangkan, waktu tentara Belanda benar masuk ke Indonesia, masuk di Tanjung Priok, Jawa Barat, masuk di Tanjung Perak, Jawa Timur, bahwa perbandingan antara kekuatan militer Belanda dengan kekuatan militer TKR Indonesia itu bukan bandingan senjata yang simetris, tapi terjadi perbandingan asimetris. Pokoknya tidak mungkin tentara TKR itu melakukan perlawanan secara konvensional terhadap tentara Belanda yang mendarat di masuk itu. Dan itu dibuktikan pada waktu Belanda pada 21 Juni tahun 47 melakukan agresinya yang pertama. Dengan cepat pasukan Belanda itu merebut kota-kota di Pulau Jawa dan di Sumatera. Dan dengan begitu seakan-akan Belanda sudah kembali menguasai Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera. Akan tetapi itu tidak benar, oleh karena kesatuan-kesatuan Belanda itu hanya merebut kota-kota, tapi daerah atau wilayah antara kota-kota itu dia tidak bisa kontrol karena jumlah pasukannya terbatas dibandingkan jumlah atau luasnya wilayah. Coba bayangkan saja, ada yang bayangkan pasukan Belanda bergerak dari Bandung merebut Sumedang, cepat merebut Cirebon, tapi tidak bisa dia kuasai wilayah antara Bandung dan Sumedang saja. Buah-buah itu masih tetap tempat kita, bahkan Tanjung Sari itu tidak bisa. Nah demikian pula dia kuasai Cirebon, tapi dia tidak bisa kuasai Majalengka, dia tidak bisa kuasai Kuningan. Nah inilah yang kemudian menimbulkan keyakinan pada kita, apalagi dengan bimbingan dari perwira-perwira yang tadi disebut oleh Pak Sahabat untuk melakukan pertarungan gerilya, bahwa kemudian TNI tidak mau lagi melakukan perlawanan konvensional karena toh tidak ada gunanya, tapi akan menyiapkan diri untuk melakukan perlawanan rakyat semesta dan itu. Akan tetapi belum sempat begitu terjadi, konferensi PBB United Nations Conference itu telah melakukan perundingan di kapal Renville di Teluk Jakarta, dan di perundingan Renville itu Belanda dan PBB berhasil memperoleh kesediaan delegasi Indonesia untuk menarik semua pasukan Siliwangi yang ada di Jawa Barat supaya masuk ke daerah yang katanya masih dikuasai Republik Indonesia. Jadi orang-orang itu mengakui adanya suatu garis
demarkasi. Sedangkan sebetulnya dalam kenyataan tidak ada garis demarkasi itu. Karena yang ada hanya kota-kota yang dikuasai. Tapi ini merupakan keuntungan peristiwa strategis yang besar sekali bagi Belanda. Karena Siliwangi harus keluar dari Jawa Barat, paling-paling yang tidak keluar pasukan di Bulog yang nanti akan jadi DI. Dan akibatnya Belanda dapat menghidupkan kembali perkebunan di Jawa Barat berfungsi, dapat bangun negara Pasundan, sedangkan Belanda belum dapat merebut Yogyakarta karena di stop oleh PBB, Magelang aja belum. Nah, tapi dan itu dianggapnya demarkasi. Nah, Siliwangi harus berada ke situ. Nah, ini repot. Karena repotnya apa? Repotnya adalah bahwa rakyat Jawa Tengah yang sudah hidupnya susah, kurang makan, Siliwangi datang bawa keluarganya, dianggap Siliwangi ini bahasa Inggris intruder. Nah, itu kemudian dimanfaatkan oleh PKI untuk menyebut Siliwangi itu SLW, Stoltmaker Wilhelmina katanya. Nah, dan itu nanti juga menjadi alasan buat PKI, buat komunis untuk melakukan pemberontakan maju. Tapi Belanda sendiri, apalagi Jenderal Spoor, a very ambitious man, itu tentu nggak puas. Dia ingin secepat mungkin melikuidasi Republik ini. Republik ini tidak boleh ada. Nah, kesempatan dia merencanakan tadi itu operasi crime, dan dia kemudian dapat persetujuan dari pemerintahnya di Belanda, maka pada tanggal 19 Desember dia mulai serangannya. Nah, disitulah kemudian manfaat dari senjata-senjata dan organisasi modern dalam satu hari. Tentara Belanda berhasil tidak hanya menguasai Meguo, tetapi juga merebut Yogyakarta, membuat pemerintah Indonesia menyerah tadi juga kita bicarakan. That's very strategic, very brilliant strategic movement yang memang perlu diangkat. Tetapi that is not the end of the story. Oleh karena di dalam perang itu prinsip gerilya di mana gerilya masih eksis, di situ gerilya menang. Nah, itu betul. Dia boleh kuasai Jogja, dia boleh kuasai seluruh kota-kota penting. Akan tetapi pada saat yang sama di seluruh Pulau Jawa, di seluruh Sumatera, rakyat bergerak bersama TNI melakukan perlawanan. Jadi, dan itu terus berlangsung. Kita kenal serangan 1 Maret, Solo juga, pasukan-pasukan tentara pelajar di Solo, gerilya, Jawa Timur, sehingga akhirnya Belanda harus mengakui bahwa dia memang menguasai kota-kota, akan tetapi dia tidak berhasil melikuidasi Republik Indonesia. Dia tidak berhasil menghancurkan TNI, dan itulah kemudian meyakinkan konferensi Meja Bulan yang dipaksakan juga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam konferensi Meja Bulan yang dilakukan di Den Haag pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, tapi masih dengan nama Republik Indonesia Serikat. Di dalam Republik Indonesia Serikat itu, Republik Indonesia menjadi negara bagian. Tetapi kemudian pada tahun berikut, tahun 50,
TNI lagi berhasil meyakinkan negara-negara bagian terutama Indonesia Timur dan Pasundan supaya lebih baik mereka bergabung pada Republik Indonesia, sehingga pada 12 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat sudah berhasil berubah menjadi Republik Indonesia. Jadi oleh karena itu, disitulah menimbulkan keyakinan dan kesadaran bahwa tidak selalu perang konvensional itu menghasilkan tujuan-tujuan politik yang telah ditetapkan. Akibat dari kekecewaan ini, Jenderal Simon Spohr tadi berkatakan pada tanggal 25 Mei, Jogja belum kembali, 25 Mei 49 meninggal. Very tragic. Itu bapak-bapak ibu sekalian menunjukkan bahwa senjata-senjata berat atau senjata-senjata modern belum tentu bisa memberikan perebutan tujuan politik yang telah ditetapkan. Tujuan politik hanya bisa dicapai apabila diperoleh juga dukungan rakyat yang penuh. Jadi oleh karena itu, pada waktu 49 itu jelas bahwa memang Belanda berada di kota-kota di mana-mana, akan tetapi rakyat sepenuh waktu itu makin banyak rakyat yang kemudian berpihak pada Republik Indonesia, dan Belanda harus mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Jadi akibat dari suatu perang asimetris, belum tentu kekuatan superior itu bisa mencapai tujuan politiknya. Kalau pihak yang kalah, yang lemah, yang inferior bisa mencegah terjadinya perang konvensional, maka dia akan tetap eksis, dan itulah yang terjadi. Berhubung dengan itu, perlu juga kita tentukan bahwa hanya dengan to win the heart and the mind of people, merebut dukungan rakyat, itu adalah kunci utama bagi kekuatan militer, sekalipun dia superior dalam persenjataannya. Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa senjata berat itu tidak punya arti. Kita sebagai gerilya sangat khawatir kalau senjata berat itu bermanfaat. Jadi oleh karena itu, bagi gerilya kalau kita nyerang, kita kemudian lekas meninggalkan. Kalau kita sudah cukup perlu timbul kerusakan, dan kita ngumpat. We have to disappear to avoid our destruction by the superior weapons. Kita harus mengumpat, menghilang agar supaya Belanda yang mempunyai keunggulan senjata itu tidak dapat memanfaatkan senjata beratnya itu untuk melikvidasi kita. Sebab itu kita waktu itu yang paling khawatir terhadap angkatan udara Belanda. Sebab angkatan udara Belanda itu bisa melihat dari udara kalau ada kita. Nah, kalau sudah itu dia memberitahu kepada pasukan daratnya. Nah, itu bahaya. Dan selain itu juga serangan udara itu sendiri bisa menimbulkan kerusakan besar. Dialami oleh Batan Ahmad Hiranata Kusuma waktu Romas kembali ke Jawa Barat, waktu berada di lereng Gunung Sawal, ketahuan oleh angkatan udara Belanda serangan yang merusak atau
menimbulkan pikiran banyak kerusakan pada nafas. Jadi tetap ada manfaat senjata berat di samping kurang bisa mengakhiri seluruh perlawanan. Akan tapi perlu disadari, terutama para taruna ya, perlu disadari bahwa tekanan sedang, kalau dia tidak terpukul, itu kalau Belanda menggunakan malah senjata ringannya. Kita paling khawatir waktu itu dari Korea terhadap senjata Bren dan mortir 2 inch, bukan mortir 3 inch, mortir 2 inch itu yang paling kita khawatirkan karena kalau itu bisa dimanfaatkan dan dengan menggunakan Bren, pelataran, itu memang ada yang betul-betul bermanfaat penggunaan senjata-senjata ringan, bukan artilerinya. Artilerinya malah menimbulkan korban rakyat. Itu malah kita senang. Bapak rakyat jadi korban. Malah berpihak kita, malah dia marah sama Belanda. Jadi oleh karena itu kita ada khawatir pada armet Belanda. Kita khawatir kalau dia bisa memanfaatkan senjatanya untuk melikuidasi kita. Dan itu paling hebat kalau capung ya, nggak usah Spitfire, nggak usah ini capung kalau capung terbang di atas kita dan kemudian memberitahu pasukan daratnya untuk menyerang kita. Nah, dalam hal ini maka perlulah kita sadari betapa pentingnya kemudian hubungan tentara dengan rakyat, ya. Karena kalau kalian nanti bikin pasukan, janganlah abaikan hubungan tentara dengan rakyat. Tentara harus selalu mendapat dukungan penuh dari rakyat dimanapun kalian berada. Sebab itu sukar juga ya buat tentara. Saya bilang juga dalam paper saya, sukar juga buat tentara Belanda untuk mendapat dukungan rakyat. Kalau rakyat tahu, karena rakyat tahu bahwa tentara ini ada di Indonesia untuk menjajah kembali kita. Jadi lost cause, jadi susah. Jadi karena terus saja setelah selesai perang saya suka bicara dengan perwira-perwira di Civil Defense Divisi di Jawa Barat. Ya, karena sudah selesai perang ya kita tidak ngomong. Dan dia bilang, saya tahu kamu ada di mana. Iya, kamu tahu saya ada di mana, tapi nyatanya kamu tidak bisa mengintimidasi saya. Saya tahu, selama gerilya itu ada, gerilya menang. Nah, dan gerilya itu ada hanya karena dukungan rakyat. Itu perlu Anda ketahui. Dan juga waktu kita berhadapan dengan jalur Islam setelah tahun 50, kita tidak dapat menggunakan taktik strategi yang dilakukan oleh Belanda terhadap kita. Awalnya kita bodoh, kita cuma begitu. Wah, repot kita di Jawa Barat. Kereta api jungkal semua, DI seakan-akan berkuasa. Sehingga akhirnya kita sadar tidak bisa. Kita harus merebut dukungan rakyat, kita harus membuat intelijen kita berjalan baik. Hanya dengan begitu kita bisa manfaatkan kekuatan senjata kita untuk melikuidasi gerilya. Saya kira ini yang perlu utama para taruna, bahwa senjata berat penting, tapi Anda harus menyadari senjata berat ada juga batasnya. Yang lebih penting adalah senjata hubungan dekat dengan rakyat. Sekian, salam. Jadi ini ada pertanyaan korban akibat dari serangan di waktu perang. Itu susah. Biasanya yang kalah perang, yang jadi korban, yang harus mengadakan
pampasan perang, pengembalian atau pemberian sokongan atau bantuan kepada pihak yang mengalami penderitaan akibat perang. Tapi itu pun susah ya, susah seberapa jauh. Pokoknya saja kita lihat Perang Dunia Kedua, Hiroshima, Nagasaki, kena bom atom. Berapa orang Jepang yang menjadi korban dan hingga saat sekarang juga masih menderita. Tapi ya susah, tidak ada pembalian yang wajar. Ya, jadi memang karena itu cegahlah, jangan sampai terjadi perang. Karena perang itu selalu membawa penderitaan seperti ini.